Halo friends, welcome. Di video kali ini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pengertian. Pembuatan video ini tuh bertujuan untuk pemenuhan nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah politik dan sosiologi pariwisata dan juga untuk menambah wawasan. Dibuat oleh saya Ilham Syahputra, Universitas Budi Luhur. Sekarang konsentrasinya komunikasi pariwisata. Oke, lanjut. Yang pertama, introduction, pengenalan. Pengenalan dari Gerbek Keraton. Gerbek Keraton ini tuh berasal dari Yogyakarta. Nah, kita tahu Yogyakarta itu merupakan kota, merupakan daerah itu yang memegang budaya yang teguh, memegang budaya yang sangat teguh dan sangat erat yang sampai sekarang banyak sekali upacara-upacara adat yang masih dilaksanakan. Salah satunya ini Gerbek Keraton. Nah, dari istimewa Yogyakarta bukan hanya namanya saja yang istimewa, tetapi juga banyak aspek yang menjadikan kota pendidikan ini mendapat predikat istimewa. Salah satunya itu dari aspek budaya. Budaya yang kental masih sangat terasa di Yogyakarta, meskipun zaman telah berubah. Nah, salah satunya itu adalah Gerbek Keraton yang sampai sekarang masih dilaksanakan. Nah, gambar ini tuh, gambar yang ada di sisi kanan atas itu merupakan salah satu teaser dari bagian penting di acara Gerbek ini. Lanjut. Nah, sebelum mengetahui lebih lanjut dan lebih jauh itu, kita perlu mengetahui apa sih arti kata gerebek itu. Nah, kata gerebek itu berarti diiringi atau diantar. Bisa juga disebut dikirap oleh banyak orang. Merujuk pada gunungan yang diiringi oleh para prajurit dan abdi dalam dari keraton menuju ke Masjid Gede. Nah, jadi ini para prajurit dan abdi dalam dari keraton ini nih mengkirap atau mengiring gunungan yang merupakan puncak, yang merupakan aspek yang paling penting dari gerebek ini, dari keraton menuju ke Masjid Gede. Sebenarnya ada 3 tempat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Pendapat lain pun juga mengatakan garabek atau umumnya juga disebut dengan gerebek berasal dari kata gumerbek. Gumerbek itu merupakan efek suara yang timbul akibat deru angin atau keramaian yang timbul pada saat upacara. Jadi saat upacara berlangsung itu kan ramai, jadi seperti ada suara gumerbek. Nah, di sini tuh bisa dilihat dari gambar, itu ada orang menggunakan pakaian merah dan juga orang menggunakan pakaian biru. Ini para prajurit dan abdi dalam keraton Yogyakarta. Di sini nanti ada ciri khasnya, mereka pun berbeda dan juga gunungan itu pun akan terdiri dari jenis yang berbeda-beda. Dan yang paling penting di sini tuh saat mengantar atau mengkirap tidak menggunakan alas kaki atau nyeker. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui sejarah dari gerabak keraton. Besar kemungkinannya itu berasal dari tradisi Jawa kuno Hindu yang disebut sebagai Raja Weda, yaitu di mana raja keluar dari istana dan duduk di bangsal Pancaniti. Nah, raja ini bertemu langsung dengan rakyatnya dan memberi sedekah demi terciptanya kedamaian dan kemakmuran di wilayahnya. Nah, jadi ini Raja Weda zaman dulu ini ditujukan upacaranya untuk memberi kedamaian dan kemakmuran di wilayahnya dengan cara raja bertemu dengan rakyatnya dan memberikan sedekah. Tradisi ini pun sempat terhenti ketika Islam masuk di kerajaan Demak. Nah, karena itu masyarakat mulai resah dan mulai meninggalkan kerajaan. Tetapi Wali Songo yang kala itu menjadi penasihat Raja Demak mengusulkan agar tradisi ini dihidupkan kembali. Kemudian dimodifikasi untuk bisa menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Nah, bisa dilihat di gambar ini tuh merupakan suasana saat benda-benda yang menjadi simbol kebesaran raja dikeluarkan pada saat gerebek. Ini gerebeknya ini pada masa Sultan Hamengkubuwono ke-8. Oke, selanjutnya pelaksanaan gerebek Keraton Yogyakarta. Upacara gerebek ini berlangsung sejak penyelenggaraan pertama kalinya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, jadi ini dulu itu kerajaan Demak itu dulu dikenal dengan istilah sekaten di kerajaan Demak. Nah, sekarang ini kalau di Jogja ini ada tiga macam gerebek yang diadakan. Nah, itu tradisi ini tuh ditujukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Karena itu tradisi ini diadakan 3 kali dalam setahun yang bertepatan dengan hari-hari besar agama Islam. Nah, yang pertama itu gerebek Maulud. Gerebek Maulud atau gerebek Maulud itu dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal atau Maulid Nabi, yaitu dimana untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada gerebek Syawal digelar pada tanggal 1 Syawal, itu sebagai rasa syukur pihak keraton setelah melewati bulan puasa yang sekaligus menyambut datangnya bulan Syawal. Dan yang terakhir itu ada gerebek besar, dilaksanakan itu pada 10 Zulhijjah untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Nah, meskipun dari tiga acara gerebek ini terdapat tujuan-tujuan yang berbeda-beda, tapi terdapat satu tujuan sama, itu sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Bisa dilihat itu gambar Sri Sultan sedang mengambil salah satu isi dari gerebek. Nah, bisa dilihat ini isi dari gunungan-gunungan itu berbeda-beda, dan ini juga ada banyak pasukan yang mengarak, dan ini masyarakatnya mengambil gunungan. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, gerebek keraton. Adanya keterlibatan pihak lain dalam upacara gerebek selain pihak keraton itu seperti pemerintah lokal, desa, dan juga masyarakat, di mana pihak penyelenggara merayakan kemakmuran yang diberikan untuk masyarakat dengan mempersembahkan gunungan. Gunungan ini merupakan puncak acara, yaitu sedekah raja kepada rakyatnya. Nah, jadi itu keterlibatannya itu bukan hanya pihak keraton saja mengadakan acara dan membuat gunungan ini yang kemudian nanti dikirim ke masjid gede untuk didoakan dan kemudian disebarkan ke masyarakat, tetapi ada pihak-pihak lain seperti pemerintah lokal, desa, dan masyarakat, di mana itu pemerintah lokal itu seperti pasukan keamanan yang mengatur dan mengawasi agar acara ini tuh berlangsung dengan damai dan berlangsung dengan lancar. Masyarakat desa yang memeriahkan acara ini dan juga untuk berpartisipasi di dalam sukacita ini. Nah, gunungan ini itu kan yang merupakan upacara puncak dan bentuk sedekah raja kepada rakyatnya. Di sini raja ingin menunjukkan welas asih sifatnya itu kepada rakyatnya. Gunungan dalam upacara gerebek itu pun mempunyai makna dan filosofi tersendiri nih, terbuat dari hasil bumi seperti palawijaya, buah, dan sayur-sayuran, serta jajanan yang disusun kerucut menyerupai gunung. Nah, pemilihan bentuk gunungan ini tuh tak lepas dari kepercayaan masyarakat Jawa, yang dimana itu gunung tempat yang sakral dan suci. Gunung itu kan tempat yang tinggi, dimana yang dulu itu maha kuasa, dipercaya dulu itu maha kuasa itu bersemayam, maka dijadikanlah gunungan itu sebagai bentuk untuk rasa syukur. Nah, kenapa isinya itu hasil bumi seperti Palawijaya? Karena di sini kan upacara gerebek ini kan sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Tuhan, atas hasil bumi, melimpahnya hasil bumi. Nah, arti-artinya ini pun juga berbeda-beda dan memiliki arti sendiri-sendiri. Seperti misalnya isinya telur itu mengingatkan Sang Maha Pencipta. Itu kan awal kehidupan, di mana kehidupan itu akan bermulai, dan kebulatan tekad, dan itu tuh melambangkan kebulatan tekad. Nah, selain itu di gambar itu ada kancang panjang, ini termasuk salah satu jenis gunungan, namanya itu gunungan kakung. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Kancang panjang ini memiliki makna atau doa memiliki umur yang panjang. Kemudian ada cabai bisa dilihat juga, itu berwarna merah dan disimbolkan untuk kekuatan dan keberanian. Nah, gunungan ini merupakan wujud rasa syukur atas berkat dan melimpahnya hasil bumi dari wilayah kerajaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian untuk dibagikan ke rakyatnya supaya rakyat bisa merasakan kesejahteraannya juga. Masyarakat pun percaya atas hal itu, masih percaya. Nah, gunungan gerebek keraton. Nah, ini tuh merupakan di sini saya akan jelaskan berbagai macam jenis gunungan yang ada di gerebek. Gunungan yang dipakai. Gunungan yang disiapkan Keraton Yogyakarta pada upacara gerebek itu ada 6 jenis, yang mana memiliki perbedaan dalam bentuk dan isinya. Gunungan tapi ada satu keadaan khusus nanti untuk gunungan Brahma atau gunungan Kutuk, yang mana akan digunakan apabila gerebek itu diselenggarakan pada bulan Mulut yang bertepatan pada tahun Dal. Tahun Dal itu 1 kali dalam 8 tahun menurut kalender Jawa. Nah, ini berbagai jenis gunungan yang ada dan akan dipersembahkan pada saat upacara gerebek. Nah, ini kenapa 10 nanti akan dijelaskan. Nah, ini dia nama-namanya. Yang pertama itu gunungan darat. Gunungan darat itu terdapat mustaka itu yang warna-warni di tengahnya, dan terdapat ilat-ilatan yang berwarna-warni. Ilat-ilatan ini tuh biasanya dibuatnya itu dari ketan. Nah, gunungan ini tuh melambangkan itu dunia beserta segala isinya. Kemudian gunungan Gepak. Nah, kenapa ini gunungan Gepak itu nggak ada gambar? Karena ini gunungan Gepak ini berbeda dengan gunungan yang lainnya. Gunungan ini tuh bukan berbentuk gunung, tapi bentuknya itu keranjang-keranjang yang diisi 5 jenis kue. Nah, di atas tumpukan kue-kue ini tuh diletakkan buah-buah. Tapi buah-buahnya itu terdapat dua pasang. Itu melambangkan berpasangan sebagai satu jodoh. Nah, kue dan buah-buah ini tersebut tuh disusun meninggi, namun hanya diletakkan saja pada jodang atau tempat yang bukan tempat yang menyerupai kerucut itu, dan diselimuti dengan kainnya itu namanya kain bangun tulang, sehingga itu nampaknya seperti tonjolan atau tonjolan-tonjolan tumpul yang biasa disebut dengan gepak. Nah, makanya ini nih disebut dengan gunungan gepak. Lalu ada gunungan Brahma atau gunungan Kutuk yang tadi dijelaskan.
Itu tuh di ujungnya itu di dalamnya itu terdapat lubang yang digunakan untuk menaruh angklok. Angklok itu tungku kecil. Tungku kecilnya itu digunakan untuk diisi dengan arang supaya nanti dibakar dan bisa mengeluarkan asap, karena Brahma itu dari Bromo, yang mana itu gunung. Lalu ada Gunung Kakung yang telah dijelaskan tadi, yang merupakan gunungan yang telah saya jelaskan sedikit, itu dengan dari kacang panjangnya, dari cabainya, dari telurnya. Itu di Gunungan Kakung ini nih berbentuk kerucut, tinggi menjulang, dan kerangkanya ini menggunakan besi. Seperti namanya ini, kakung, melambangkan sifat pria ksatria atau Jawa. Kakung itu dalam bahasa Jawa biasa saya menyebut untuk kakek. Lalu ada Gunungan Estri. Gunungan Estri itu gunungan perempuan. Jadi kalau kakung itu pria, Estri itunya itu wanitanya. Nah, bagian dasarnya gunungannya ini tuh biasanya itu lebih kecil daripada tengahnya, dan kemudian kembali ngecil lagi itu pada bagian atasnya. Nah, jadi rangkanya itu dari bambu. Nah, mustaka ini tuh Gunungan Estri dan Darat itu sama-sama mempunyai mustaka, tapi kalau misalnya Gunungan Estri itu mustakanya itu warnanya hitam. Nah, tapi ilat-ilatannya itu juga berwarna sama kayak ini, tidak berbeda juga kayak Gunung Darat yang dibuat dari kue ketan. Nah, ilat-ilatan itu apa sih? Ilat-ilatan itu yang seperti panjang-panjang yang dibentuk dengan lidah. Ilat itu lidah. Nah, kemudian itu ada Gunungan Pauhan. Gunungan Pauhan ini nih mirip juga sih dengan wujudnya, ini mirip dengan Gunungan Estri dan Darat. Nah, tetapi itu bedanya dia bisa lebih kecil, dan di bagian mustakanya itu ada bendera. Di sini nggak kelihatan soalnya kepotong, maaf. Itu pauhan ini nih, kata pauhan berasal dari kata pauh, itu yang berarti sampah. Nah, sampah ini tuh bukan berarti itu kayak berantakan atau kotor, tapi masyarakat Jawa ini mengartikan sampah ini di gunungan itu tuh karena itu isi dari gunungan pauhan ini tuh segala macam sisa dari bahan gunungan yang lain. Jadi gunungan itu dimaksud agar tidak ada materi yang terbuang pada saat membuatan gunungan-gunungan yang lain. Gunungan Estri itu juga biasa itu gunungan yang pertama dibuat daripada gunungan-gunungan yang lain. Oke, lanjut. Nah, umumnya itu sebanyak 7 gunungan itu dikirap. Nah, ini prosesnya ya. Dan diiring-iringi prajurit keraton yang nanti akan didoakan. Setelahnya diberikan ke masyarakat supaya mendapatkan berkah. Nah, jadi habis diiringi prajurit keraton, dari keraton itu menuju ke Masjid Gede. Nanti di Masjid Gede itu didoakan oleh Kiai Penghulu, dan nanti bisa dibagikan kepada masyarakat untuk masyarakat ini memperebutkan isi gunungan itu. Nah, kirap gunungan ini tuh dikawal oleh 10 brigada. 10 brigada ini tuh prajurit keraton yang ada di Yogyakarta. Nah, brigadanya itu nih yaitu, nah ini dia. Yang pertama dari pojok pinggir kiri yang berwarna merah. Namanya itu Brigada Wirabraja. Itu berasal dari kata Wira Braja. Biasanya disebut juga dengan Lombok Abang. Lombok Abang itu lombok cabai, abang itu merah. Lombok itu berarti pedas, merah itu berani. Jadi itu melambangkan keberanian prajurit yang berani dan tajam. Nah, selanjutnya itu di sampingnya itu ada namanya Brigada Daeng. Brigada Daeng ini tuh berasal dari sebutan bangsawan di masyarakat. Awalnya prajurit Daeng itu emang berasal dari masyarakat sana, Kasar, tapi sekarang itu udah tidak terdiri dari orang-orang itu, hanya orang-orang itu aja nih. Nah, kalau yang bisa diperhatikan nih, kalau tiap brigada atau tiap prajurit ini membawa bendera. Bendera ini biasa disebut dengan kelebet dan memiliki arti beda-beda. Kalau kelebet dari Wirabraja itu tuh artinya pasukan yang berani membela kesucian. Nah, kalau kelebet dari Brigada Daeng itu tuh maknanya itu pasukan yang tidak pernah menyerah dengan keberanian, karena keberaniannya seperti semangat inti api. Nah, selanjutnya itu di sampingnya Brigada Daeng itu ada Brigada Patang Puluh. Patang Puluh ini bukan berarti jumlah ya dari bahasa Jawa. Tapi sampai sekarang ini informasinya masih kabur. Saya juga sudah mencari di Keraton Yogyakarta, website Keraton Yogyakarta, tapi tidak ada informasinya. Tetapi ada sedikit informasi yang bisa dijelaskan, yaitu yang dimana namanya itu tidak berhubungan dengan jumlah anggotanya, itu bukan 40. Nah, kelebet yang dibawa oleh prajurit atau Brigada Patang Puluh ini namanya itu adalah Cakra Gora. Itu tuh maknanya itu pasukan mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga musuh seperti apapun itu bisa terkalahkan. Nah, habis pasukan Patang Puluh itu adalah Brigada Jagakarya. Brigada Jagakarya ini
di sampingnya ini berasal dari kata jaga dan karya. Jaga itu berarti menjaga, dan karya itu tugas atau pekerjaan. Jadi tugasnya itu menjaga atau pekerjaan itu menjaga para sultan dalam kerajaan. Kelebatnya ini adalah namanya papasan, yang mungkin itu dari nama tumbuhan atau nama burung. Tapi ada pihak yang itu berasal dari kata papas atau ampas. Itu berarti menghancurkan. Nah, tapi ini difilosofikan, menghancurkan ini itu bukan berarti penghancur, tapi pasukan berani yang dapat menghancurkan musuh dengan teguhnya. Nah, setelah itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu adalah pasukan Prawirotama. Nah, namanya itu pasukan Prawirotama. Bisa dilihat ini Prawirotama itu dari kata prawira dan tama. Prawira itu yang kita tahu berani atau perwira, dan tama itu dalam bahasa Sanskerta itu berarti utama atau lebih. Sedangkan itu dalam bahasa Kawi itu namanya ahli atau pandai. Nah, jadi ini Prawirotama ini Brigada Prawirotama. Berarti pasukan pemberani dan pandai dalam setiap tindakannya, bijak dalam suasana perang. Kelebat yang dibawa oleh pasukan Prawirotama itu adalah Geniroga atau banteng ketaton, yang itu bermakna adalah pasukan diharap selalu mengalahkan musuh dengan mudah. Nah, kemudian di bawahnya ini nih ada namanya itu Brigada Nyutra. Brigada Nyutra itu bisa dilihat itu kan membawa kelebat 2 kuning itu, tapi di tengahnya itu sebenarnya beda. Yang satunya berwarna merah, yang satunya lagi berwarna hitam, tetapi ini tidak kelihatan. Yang berwarna merah itu untuk pasukan Nyutra Merah. Pasukan Nyutra Merah ini tuh bermaknanya itu adalah selalu memegang teguh keluhuran. Sedangkan pasukan yang membawa kelebat hitam itu namanya di Nyutra Hitam. Itu tuh pasukan yang berani untuk membasmi kejahatan. Nah, sutra ini kan bisa berasal dari kata lembut, sutra. Sutra itu kan artinya lembut. Nah, tapi kalau misalnya dalam bahasa Kawi itu tuh berarti ketajaman. Jadi tuh secara filosofisnya itu bisa dimaksudkan pas prajurit yang selalu sutra dan bisa mendampingi jaga keamanan raja, tapi memiliki ketajaman insting yang luar biasa. Nah, yang lalu di sampingnya dari pasukan atau Brigada Nyutra yang kuning-kuning ini itu ada Brigada Ketanggung. Brigada Ketanggung ini berasal dari kata tanggung yang mendapat awalan ke tanggung. Berarti ke-nya itu beban. Tanggungnya itu beban atau berat, sedangkan ke itu berarti sangat terbalik. Filosofis dari Ketanggung itu bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang besar atau berat. Nah, kelebat dari pasukan Ketanggungnya ini nih Cakra Swandana namanya. Nah, bermakna itu bahwa pasukan ini memiliki senjata yang dahsyat yang akan bisa memporak-porandakan musuhnya. Lalu di samping dari Brigada Ketanggung itu ada Brigada Mantri Rejo. Nah, Brigada Mantri Rejo ini bisa dilihat yang membawa drum, tabuhan musik hijau yang 2 baju seperti abu-abu. Nah, Mantri Rejo ini nih berasal dari kata mantri jero. Mantri jero. Karena mantri itu berarti kan juru atau menteri. Jero itu dalam bahasa Jawa itu, dalam bahasa Indonesia itu artinya di dalam. Nah, berarti secara filosofis ini Mantri Jero itu prajurit yang berwenang untuk ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Kelebat yang digunakan itu hitam, dasar hitam dengan putih di tengahnya. Itu memiliki dengan bulatan putih di tengahnya itu memiliki makna pasukan ini diharap mampu memberi cahaya bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Nah, yang terakhir ini, kedua dari terakhir ini adalah Brigada Surakarsa. Brigada Surakarsa ini brigada yang berasal dari awalan Sura dan Karsa. Sura itu berani dan Karsa itu artinya kehendak. Jadi pemberani dengan jadi bermakna pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Kelebatnya ini tuh bisa lihat hijau dan tengahnya kuning, itu bermakna pasukan selalu bersemangat dengan jiwa muda. Namanya itu Pareanom. Nah, terakhir itu ada Brigada Bugis. Brigada Bugis ini emang awalnya ini berasal dari Bugis, Sulawesi. Tetapi prajurit yang kini itu bukan orang-orang Bugis lagi. Jadi itu sama kayak sebelumnya Brigada Daeng. Nah, panji-panjinya itu atau bendera atau kelebatnya ini nih adanya Wulandadari.
Itu tuh yang bermakna diharap mampu memberi penerangan dalam kegelapan. Sama seperti yang bergada ini, Mantri Jero. Nah, Gunungan Kakung, Gunungan Estri, dan Gunungan Darat, dan Gunungan Pauhan ini dibagikan ke halaman keagungan dalam Masjid Gede. Yang ini tuh digiring, dikirap oleh Brigada Surakarsa. Nah, Gunungan Gepak itu dibagikan di Pendopo, Kewedanan, di Pengulon, yang mana itu letaknya di utara Masjid Gede. Nah, sementara dua gunungan yang lainnya itu tuh masing-masing itu dibagikan di Pura Pakualam dan di Kepatihan yang dikirap oleh Brigada Bugis. Jadi ini gunungan ini disebar di 3 tempat, yaitu di Masjid Gede, kemudian di Pura Pakualam, dan di Kepatihan. Oke, lanjut. Nah, apa sih aspek sosiologi yang ada di dalam upacara gerebek ini? Keterlibatan hubungan masyarakat dan pihak penyelenggara Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yang mana merupakan sebuah acara turun-temurun yang sudah lama dilakukan dan masih dipegang teguh. Nah, jadi ini aspek sosiologi. Sosiologi kita mengetahui adalah itu ilmu sosial yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, ilmu mempelajari tentang ilmu manusia atau masyarakat, interaksi-interaksi yang ada. Sosiologi itu bisa disebut dengan ilmu masyarakat. Jadi itu berhubungan dengan interaksi antar sesama masyarakat. Itu tujuannya itu untuk mempelajari perilakunya dan perilaku sosial serta mengamati perilaku bersyukur pada Tuhan. Karena sekarang itu Islam sudah menjadi mayoritas, dan sekarang itu menjadi wujud rasa syukur atas melimpahnya berkah dan rahmat. Dan kemudian lagi dalam sekarang ini bisa menjadikan nilai pariwisata yang bisa dijual ke masyarakat, entah masyarakat asing ataupun masyarakat lokal. Tapi ini ada proses yang dari upacara keagamaan menjadi upacara rasa syukur dan juga bisa menjadi nilai pariwisata. Nah, upacara ini pun juga sudah turun-temurun dan sudah lama dilakukan. Tapi masyarakat itu dan pihak Keraton Yogyakarta masih memegang teguh upacara ini yang dilaksanakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Nah, acara yang bisa dinikmati oleh siapa saja ini tuh merupakan acara yang sakral karena hubungannya antara ataupun rakyat biasa yang kaya akan makna. Nah, nilai pariwisata yang bisa dijual ini, yang bisa dipasarkan, kepercayaan terhadap kebudayaan yang masih dipegang teguh terhadap Sultan dan kepada Tuhan Yang Maha Esanya yang masih dipegang secara erat dan masih dipercaya bahkan sampai sekarang dengan berbagai interaksi yang ada dan nilai-nilai yang bermakna. Nah, itulah tadi presentasi saya mengenai Gerebek Keraton Yogyakarta. Mohon maaf bila ada kesalahan, kritik saran sangat diperlukan dan sangat berterima kasih. Sekian dari saya, Ilham Syahputra dari Universitas Budi Luhur, mengambil konsentrasi komunikasi pariwisata. Berterima kasih. Sampai jumpa. Sehat selalu. Halo friends, flash news. Dari upacara gerebek ini, masyarakat yang mengambil gunungan, masyarakat yang mengambil hasil bumi dari gunungan itu tuh bukan untuk dimakan, tapi untuk disimpan. Nah, disimpannya ini tuh dipercaya bahwa masyarakat akan mendapatkan berkat dan rahmat. Nah, misalnya para petani, sawahnya banyak, subur. Peternak, hewan ternaknya itu bisa menghasilkan entah misalnya susu atau telur yang banyak. Pedagang, dagangannya itu lancar. Nah, dipercaya itu tuh untuk bisa membawa keberkahan. Tidak diketahui sampai kapan itu disimpan, tapi itu tidak untuk dimakan tapi untuk disimpan. Nah, terima kasih, sampai jumpa. Selamat selalu.